Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya di channel saya ya, Reza ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pembuat database, kemudian eh, membuat tabel, kemudian drop tabel atau hapus tabel. Nah, sekarang kita mau membahas atau membuat bagaimana cara memasukkan data ke dalam database ya teman-teman ya. Jadi apa? Sekiranya data itu yang kalau misalkan dari teks atau dari apa itu inputannya gimana, scriptnya apa, perintahnya apa, ini kita coding bareng di sini ya. Baik, langsung saja kita buka sum, kita running untuk Apache sama MySQL-nya. Nah, kemudian SQL log-nya ini teman-teman bisa dijalankan ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lari ke database yang kemarin dibuat itu DB latihan 1 ya teman-teman ya. Nah, di dalam DB latihan 1 kemarin kan sudah dihapus untuk tabel user, kemudian buat lagi tabel barang ya teman-teman ya. Untuk tabel barangnya ini, nah infonya ini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman buat tabel barang dengan fieldnya ID, tipenya integer, kemudian field kode barang, tipenya varchar, nama barang varchar juga, dan seterusnya sampai keterangan ini teks ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman buat dulu. Ketika sudah membuat, kita lari ya di sini ke tabel barang. Sekarang kita mulai scriptnya teman-teman ya, gimana caranya memasukkan data barang ke dalam tabel ya. Nah, perintahnya insert into, kemudian nama tabelnya apa? Nama tabelnya di sini tbl barang ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, kalau tidak ada di kontrol spasi bisa, kalau sudah ada, kalau mau pakai tab ya enggak apa-apa. Ini ya. Nah, pastikan di sininya database latihan 1 ya teman-teman ya. Tidak ke database lain. Kalau ke database lain nanti perintahnya ini nyari ini di database ini ada nggak tabel barang di sini. Ketika ini tidak sesuai di database-nya teman-teman, nanti sininya kadang kalau ada nama tabel barang yang di dalam database seperti di dalam database ini mungkin bisa saja masuk ke situ. Tapi kalau tidak ada nama tabel barang di database ini, dia akan error nanti perintahnya ya. Oke, insert into tabel barang. Nah, kemudian kurung buka backtick ya teman-teman ya. Backtick itu letaknya di sebelah kiri angka 1 ya teman-teman ya. Backtick ID, kemudian koma, kemudian backtick lagi 2, kemudian kode barang, kemudian backtick lagi nama barang ya teman-teman ya. Di sini koma, backtick lagi tanggal input barang. Oke, koma lagi, backtick lagi 2 kali, tengahnya harga. Ini backtick lagi, koma, backtick lagi, diskon. Nah, diskon ini digunakan kalau misalkan di dalam barang tersebut ada diskon ya teman-teman ya. Kalau nggak ada diskon itu di nol aja nggak apa-apa. Kalau ada diskon teman-teman sudah siapin tabel di sini diskon ya. Kemudian di sini backtick lagi keterangan ya. Nah, keterangan. Nah,
kemudian kurung tutup. Nah, diawali dengan kurung buka, diakhiri dengan kurung tutup ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian value atau nilainya yang mau diinputkan itu berapa gitu ya. Misalkan ini ID misalkan ketik 001 gitu ya teman-teman ya. Kemudian koma, ketik lagi kodenya misalkan P ini ya, atau Y aja ya. Nah, kemudian nama barangnya misalkan baygon. Nah, maaf lupa, ini pakainya ketik ya, bukan backtick ya kalau value. Kemudian tanggal input misalkan hari ini tanggal 2022 bulan 10 tanggal 24 ya teman. Kemudian maaf lupa lagi. Kemudian klik lagi misalkan harganya 37.500 ini ya. Kemudian diskonnya misalkan 120 perak ini. Kemudian keterangannya kasih 0, ini enggak apa-apa, kurung tutup. Nah, selalu diakhiri dengan kurung tutup jika di sininya kurung buka ya teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih penjelasan dulu bahwa kalau misalkan ID di sininya pakainya primary key dan auto increment ya teman-teman ya. Auto increment itu nomor berurutan secara otomatis yang dibuat oleh sistem ya teman-teman ya, yang kemarin saya sudah share kepada teman-teman. Nah, kalau misalkan ini auto increment, di sininya 0 aja ya teman-teman ya, 0. Nah, biar tidak error saat eksekusi query. Kalau di sininya tidak auto increment, teman-teman silahkan bisa eksekusi menggunakan nomor teman-teman sendiri. Nah, terkadang kenapa ini di auto increment itu supaya tidak ada selisih nomor, nanti tidak pertumbukan. Misalkan sudah input angka 2 kemudian input lagi angka 2 lagi, nah gitu. Itu yang perlu dihindari dalam memasukkan data di database. Coba kita seperti ini ya teman-teman ya, kita running, kita eksekusi. Oke, ini terjadi error di sini. Coba ini ID-nya belum ya, tadi ID-nya ternyata tadi ID-nya belum di auto increment ya teman-teman ya. Kalau belum di auto increment, di sini misalkan diisi 001 ini, tinggal di running aja. Nah, ini bisa ya teman-teman ya, tabel query insert tabel. Nah, ini sudah masuk ya, tidak ada errornya. Coba kita lihat di tabel, refresh. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah masuk ya teman-teman ya. Ini datanya sama ya teman-teman ya, sama. Oke, coba kita masukkan lagi B misalkan 002 gini ya teman-teman ya. Ini karena ID-nya belum auto increment, jadi ininya harus kasih angka. Tapi kalau misalkan ini ID-nya udah auto increment, di sini cukup dikasihkan 0 aja ya. Misalkan ini 679 ini ya, ini
misalkan pampers fluffy mungkin. Ini harganya 41.500 misalkan saja ya teman-teman ya. Nah, diskonnya tidak ada, 0 berarti ya. Nah, silakan eksekusi. Masuk enggak ini? Oh ya, ternyata masuk ya teman-teman ya. Nah, ini oke. Ini barang sudah masuk 2 kali ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya share hari ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Kalau misalkan belum, ya tolong di like dan subscribe ya teman-teman ya. Ini cara memasukkan data ke dalam database ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi ke cara memasukkan data ke database melalui ID-nya auto increment ya teman-teman ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.